Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Eko Jeprian. Di awal video ini kita akan membahas sedikit perkembangan virus corona di Indonesia. Sampai hari ini, ketika video ini dibuat, tanggal 10 Juli 2020, jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar virus corona ada di angka 72.347 jiwa. Yang sembuh ada 32.651 jiwa, sementara yang meninggal ada di angka 3.417 jiwa. Dengan rata-rata pertumbuhan untuk yang terjangkit virus corona itu ada di angka 1.600-an jiwa atau kasus baru yang ditemui per hari. Kemudian untuk yang sembuh ada di angka sekitar 800-an jiwa per hari, sementara yang meninggal ada di angka 80-70-an kasus dalam sehari. Seperti janji aku kemarin, insya Allah di video kedua ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, kenapa virus corona di Indonesia ini terus bertambah. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini adalah sebuah virus yang menyebar dari satu manusia ke manusia lainnya. Perantaranya dapat berupa air liur yang dikeluarkan oleh manusia yang terpapar virus corona ketika ia berbicara ataupun bersin. Baru-baru ini WHO mengeluarkan sebuah pernyataan baru bahwasanya virus corona ini juga dapat menular melalui udara. Lalu muncul sebuah pertanyaan ketika WHO mengeluarkan pernyataan ini. Bagaimana cara kita bernapas tanpa udara? Sementara yang terpapar virus corona terus bertambah. Tapi nggak perlu risau. Udara yang dimaksud oleh WHO di sini adalah udara yang berada dalam sebuah ruangan tertutup dan sempit, di mana di dalamnya ada orang yang terpapar virus corona. Jadi, ketika ada seorang yang terpapar virus corona berada dalam ruangan sempit dan tertutup, kemudian dia menguap, dari uap air yang dikeluarkan itulah virus corona itu dapat menyebar. Ini pernyataan terbaru dari WHO. Melihat dari mudahnya penyebaran virus corona ini, maka tidak heran jika pertumbuhannya terus meningkat. Karena manusia adalah makhluk sosial yang terus berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya, termasuk di Indonesia yang dikenal dengan kebudayaan gotong royongnya. Selain interaksi antar manusia yang terjadi secara terus-menerus, faktor lain yang menentukan meningkatnya penyebaran virus corona adalah belum ditemukannya sebuah tes yang benar-benar dapat membuktikan seseorang itu terpapar virus corona atau tingkat akurasinya itu dapat dipercaya. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia menerapkan 2 tes untuk mengetahui seseorang itu terpapar virus corona atau tidak. Yang pertama, rapid test, dan yang kedua adalah PCR swab. Rapid test adalah sebuah tes screening awal untuk mendeteksi antibodi yang ada pada tubuh manusia ketika melawan virus corona. Sementara itu, PCR swab adalah tes tahap akhir setelah dilakukannya rapid test untuk meyakinkan dokter atau tim kesehatan bahwasanya orang ini benar-benar terpapar virus corona. Tapi ada hal unik nih terkait PCR swab. Seorang dokter, ahli di bidang kedokteran, biologi, onkologi, psikiatri, yang merupakan jebolan dari Universitas Kedokteran Carolina Selatan serta Institut Teknologi Massachusetts, Amerika Serikat, mengatakan bahwa PCR swab telah cacat prosedur dari awal. Menurut Dr. Kaufman, ilmuwan yang meneliti COVID-19 tidak terlebih dahulu memurnikan virus dari inangnya. Jadi, peneliti cuma mengambil urutan genetik, bisa DNA atau RNA dari inang, bukan dari virusnya. Menurut Kaufman, inang itu ibarat tong sampah yang berisi banyak ragam objek.
Dia mengatakan dalam kasus pengambilan sampel material genetik pasien COVID-19, ilmuwan mengambil sampel dari swab oral dan swab tenggorokan yang sampai menuju ke paru-paru. Menurut Kaufman, sampel yang diambil itu berisi ragam objek, belum murni virus. Sampel itu bisa berisi dahak, sel paru-paru, sel imun, bakteri, jamur, materi genetik bebas, dan eksosom. Semua material genetik itu punya DNA dan RNA. Seharusnya, prosedur yang dilakukan ilmuwan yaitu dengan mengambil sampel cairan dari paru-paru pasien, kemudian memurnikan virusnya terlebih dahulu dengan defiltrasi dan desentrifugasi untuk mengisolasi virus, bukan asal main comot RNA dari sampel materi genetik yang belum dimurnikan. Menurut Dr. Kaufman, jadi PCR swab saat ini bisa dibilang cacat prosedur menurut Dr. Kaufman, karena materi genetik yang ada tidak disaring terlebih dahulu untuk memisahkan virus dan materi lainnya, melainkan langsung dideteksi menurut DNA atau RNA-nya. Kemudian Dr. Shiva Ayadurai mengatakan bahwa penemu PCR test Kary Mullis yang menjadi pemenang Nobel di bidang kimia memperingatkan bahwa PCR test bukan untuk mendeteksi virus, melainkan untuk mendeteksi urutan asam nukleat. Di luar apakah ini sebuah teori konspirasi atau memang sebuah fakta, kita coba menelaah sebuah sejarah saat terjadi virus flu burung di Indonesia atau dunia pada tahun 2005. Saat itu, Kemenkes Ibu Siti Fadila berani melawan pernyataan dari WHO terkait penetapan pandemi dari virus flu burung. Ibu Siti Fadila beranggapan bahwa flu burung yang terjadi pada tahun 2005 jauh lebih mematikan jika dibandingkan dengan virus corona yang terjadi di tahun ini. Pada saat itu, Ibu Fadila menyatakan bahwa WHO sama sekali tidak adil dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Ibu Siti Fadila, WHO pada saat itu merancang adanya pandemi di dunia. Tapi Ibu Fadila melawan dengan tidak menerima vaksin dari WHO untuk Indonesia. Ibu Fadila beranggapan bahwasanya virus flu burung pada saat itu tidak menular sesama manusia dan tidak perlu vaksin untuk menghentikannya. Jadi, pada saat itu Ibu Fadila menghentikan virus flu burung di dunia yang ingin masuk ke Indonesia bukan melalui vaksin, melainkan jalur politik. Impact-nya di tahun ini ketika pandemi COVID-19 melanda, Lembaga Kegawat Daruratan Medis dan Kebencanaan meminta pemerintah Indonesia untuk membebaskan Ibu Siti Fadila agar dapat membantu mengatasi COVID-19 di tahun ini. Perlu kita ketahui, saat ini Ibu Siti Fadila sedang mendapatkan vonis penjara akibat dugaan kasus korupsi yang dilakukannya ketika menjabat sebagai Kemenkes di tahun 2005 sampai 2009 sebesar 6 miliar rupiah. Padahal menurut beberapa sumber, korupsi itu dilakukan oleh pejabat ekselon 2-nya, bukan oleh Ibu Fadila. Akan tetapi Ibu Fadila malah divonis penjara sampai saat ini dengan bukti yang belum jelas. Ibu Fadila berpesan, kalau kita ingin menghentikan pandemi ini, maka kita harus percaya pada bangsa ini. Caranya dengan meneliti terlebih dahulu sebenarnya virus corona ini apa. Jangan langsung percaya dengan pernyataan dari WHO. Kemudian setelah diketahui apa itu virus corona sebenarnya, baru kita teliti gimana cara menghentikannya. Apakah perlu dengan vaksin atau sebagainya. Selain itu, Indonesia juga harus menciptakan alat tesnya sendiri. Jangan hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh WHO. Indonesia harus berani berdiri di atas kakinya sendiri. Dari kisah ini,
Ibu Siti Fadila memberikan sebuah pembelajaran luar biasa kepada kita tentang arti sebuah integritas, di mana kepentingan Indonesia jauh di atas kepentingan individu maupun kelompok. Meskipun ketika memperjuangkannya, engkau harus terluka. Sekian dari Eko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.